Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari yang penuh keberkahan ini, di majelis As-Saghiri, mudah-mudahan Allah masih memberikan kita sehat afiah, masih memberikan rezeki, masih memudahkan segala urusan. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustaz Nur Husain, Allah hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat-afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, dan dijadikannya bertambah istiqomah, bertambah berkah, banyak keberkahannya. Dan kepada antum semua mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat, diberkahkan ilmunya, dimudahkan segala urusan, dan disetafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Siddiq, sifat Nabi Muhammad SAW ini jujur. Nabi SAW punya sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi Muhammad yang jujur. Jadi bahkan dikatakan Siddiq ini derajat. Ya, Siddiq ini jujur ini derajat. Derajat yang Allah berikan kepada hambanya yang selalu ia menjaga dari berbicara bohong. Kalau orang nggak pernah bohong, Allah berikan orang itu gelar Siddiq. Dan termasuk Siddiq ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah Rasul, fatanah dibilang, tabligh, terus itu sifat Nabi Muhammad SAW. Berarti orang yang mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Jujur ini suatu keadaan yang mahal. Mahal, paling mahal. Dikatakan alimil ulama bahwasanya martabatu siddiqiyah, derajat seorang yang jujur ini derajat tertinggi, bayangin. Setelah Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gak boleh bohong. Orang kalau bohong nanti jadi orang munafik. Ya, orang kalau bohong nanti jadi orang munafik. Ayatul munafiku salasa, idza hadatsa kadzab. Itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri orang munafik itu, pertama kalau berbicara dia bohong. Munafik ini apa? Munafik ini orang yang nggak selamat dunia akhirat. Dia nggak akan pernah keluar dari nerakanya itu. Orang yang mendapatkan azab kekal. Fidarukil asfali minan nar, bahkan dikatakan di neraka, di keraknya. Ada lagi syirik, ya. Syirik ini orang-orang golongan-golongan yang jauh daripada rahmat Allah. Orang yang menyekutukan Allah. Ada lagi orang yang senang maksiat besar. Bukan cari dosa kecil, malah cari dosa besar ya. Nah, orang pengangguran, na'udzubillah min dzalik. Apa manfaatnya ilmu ini? Akan menjadikan seorang itu mempunyai darajah, bahkan sampai siddiq. Itu. Seorang alim belajar kitab dari mulai awal di kebet sampai akhir halaman. Mau itu 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid. Tapi dia benar-benar itu bersungguh-sungguh dengan siddiq, ya, dengan jujur. Nanti bakal menjadi seorang yang alim, yang siddiq. Amin. Orang yang berilmu, yang jujur. Jadi hati ini Allah menjadikan manusia itu dari mulai ujung ke ujung itu dibuat dari tanah minatini lazib, dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ada Maulid Diba,
Itu yang ngarang Maulid Diba itu Al-Hafidh. Orang yang apal 100.000 hadis. Orang alim. Syekh Abdurrahman Adibai. Sahib Maulid Diba. Itu dia sedek. Pokoknya ulama. Alim soleh. Berilmu terus soleh. Ya. Dia sedek jujur. Jadi kalau ditanya. Orang gak ngerti apa-apa. Sama malaikat munkar nakir. Mau diseksa apa gak diseksa? Pasti dia bilang gak diseksa. Itu sudah jujur. Dan jaminan umat Nabi Muhammad SAW itu bakalan begitu nanti. Gak bakal kena satupun hisab. Umat Nabi Muhammad SAW. Kullu ummati yadkhulul jannah ila man abda. Ada dulu cerita Alqamah. Alqamah itu durhaka. Dia meninggalnya soal khatimah. Iya, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Iya. Di zaman Nabi hidup, bukan sahabat. Ya, Alqamah itu seorang yang durhaka kepada orang tua. Ada di zaman itu Ibn Mas'ud, sahabat Nabi, pelayan Nabi, pembantunya Rasulullah. Itu jaminan salah satu sahabat yang dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibnu Malik Anas ibn Malik, ya. Anas bin Malik itu sahabat yang juga pelayan Rasulullah, serumah sama Nabi Muhammad. Itu juga dijamin surga. Ada di zaman itu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dikatakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar ya, kita ngerti ilmu. Ada pengarang itu kitab. Ini Nabi Muhammad sahabat semua pengarang itu kitab. Kalau kita ngerti, misal kitab Nashaihu Diniyah atau kitab Minhajul Abidin, ya, atau kitab Manhajus Sawi yang terakhir ini masih ada kitab itu karangan Al-Alamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Madinah. Itu kitab menceritakan habaib-habaib. Habib juga Habib. Di kitab itu menceritakan habaib-habaib. Berarti termasuk menceritakan Habib. Begitu. Nah, tapi apa? Ini Nabi Muhammad lain. Rasulullah SAW itu Madinatul Ilmin, kotanya ilmu. Nah, begitu. Itu sahabat Nabi. Seiman dengan Rasulullah, seperjuangan dengan Nabi Muhammad, ya, sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sahabat Nabi. Nah, kita punya teman, kita punya sahabat. Sahabat itu yang bisa menutupin aib sahabatnya. Itu sahabat. Kalau sahabat dia jelekkan sahabatnya, bukan sahabat. Ya, itu dia ngehibah kadang, ya, ngomongin dia begini, dia begitu. Akhirnya luka gara-gara diomongin akan aib begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita untuk jujur. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ayatul munafiku salasah. Idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Nabi ngejelaskan ciri-ciri orang munafik. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad sejauh-jauhnya. Kalau kita masuk ke neraka, ya sudahlah, enggak apa-apa. Ya, tapi mungkin enggak lama. Tapi ini munafik ini, orang yang jauh, sejauh-jauhnya dari Rasulullah. Karena dikatakan, fidarkil asfali minanar. Dia itu orang yang pembohong, yang enggak jujur, bakal di neraka, intipnya neraka. Di keraknya neraka, itu jahanam itu bagian neraka yang enggak bisa keluar-keluar dari sana. Kalau neraka hawiyah segala macam masih bisa keluar. Tapi ini neraka yang dikatakan naru jahannam. Ini neraka jahanam. Di sana tempat iblis, ya. Di sana tempat ada batu bahan bakarnya dan manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ini keterangan hakum maqdiyah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang nggak bisa menjaga lidah, pembohong, ya, orang yang suka ngomong kotor, nggak boleh ngomong kotor, ngomong apa misal segala sesuatu yang kotor, ya paling kotoran, ya, nggak boleh. Bahkan ulama mengibrahkan itu yang namanya kotoran tinja, ya, itu sifat sombongnya orang. Bayangin, jadi orang yang maroha membusungkan dada tuh. Orang yang sombong, nggak malah ia
tawadu. Tawadu ini maksudnya bukan dia kelihatan kita orang yang tawadu, bukan, dia rajin ibadah orang tawadu itu. Nah, orang yang seperti itu yang dicontoh. Nah, orang yang membusungkan dada maraha itu dikatakan alimul ulama. Ini sepakat ulama. Itu seperti kotoran. Na'udzubillah min dzalik. Hujjatul Islam Imam Ghazali, Shahib Ihya Ulumuddin, yang ngarang kitab, yang semua kitab ini nanti bakal baca itu kitab Ihya Ulumuddin namanya. Biasanya ba'da subuh. Kalau di pondok-pondok pesantren, pernah Habib sekali-sekali dulu baca itu, diajarin itu kitab, ya cuman nggak terlalu lama begitu. Itu Imam Ghazali mengatakan, aku paling benci orang yang sedang di atas panggung dan di atas podium tuh penceramah itu, ustadz mubaligh, ulama, menghibah ulama yang lain. Jadi Nabi Muhammad ngajarin kita supaya kita ini ngerti bagaimana bermasyarakat, iya, bagaimana berteman. Nah, Imam Ghazali bilang sahabat itu yang pandai nutupin aib. Jadi barang-barang benar, jangan barang-barang rusak. Nah, orang yang selamat nanti yang di akhir hayatnya nyebut 2 kalimat syahadat. Bagaimana? Oh, berarti kudu Islam, harus sholat, jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau udah sholat sama Ustadz Nursan mau kemana aja pasti dibolehin itu. Karena kalau udah sholat ini itu punya kekuatan orang sholat ini. Hati-hati, malaikat aja takut apalagi kita manusia. Iya, itu dikatakan orang yang mengerjakan perintah Allah, disayang sama Allah. Lihat itu yatim, anak-anak yatim, disayang sama Allah. Kenapa? Karena ia sudah kehilangan tempat ia bersandar. Begitu juga orang yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Orang-orang yang kufur lari pada perintah yang Allah perintahkan. Orang-orang yang enggak mau mendekati kebaikan yang Allah ajarkan. Dikatakan di satu surah di juz akhir Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kita suruh ngerti di mana tempat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngelihat sesuatu yang enggak benar, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, karena Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Allah itu mengharamkan dirinya berbuat zalim. Wahai hambaku, ya Husain, Habib misal, Habib melakukan salah, kau akan dihisab, Ya, Allah itu mengharamkan dirinya berbuat zalim. Bersegera terus. Kalau orang punya salah sama Allah, langsung istighfar. Allah menerima segala macam tobat, bahkan lacur. Orang yang melacur, yang melakukan perbuatan dosa yang besar, ya, walaupun melihat kesyirikan, walaupun belum syirik, ya, belum syirik, masih Allah ampuni dosa orang itu, asal benar-benar ia bertobat kepada Allah. Terus apa? Jaga lidah ini bahaya, ya, karena orang yang jujur selamat. Gampang nggak susah. Tapi kalau bohong nggak bakal selamat. Mau sholat, mau sujud, segala macam. Ada orang bohong, banyak orang bohong. Ada Habib, ada zuriyah Rasulullah. Ada Habib, dibilang tak ya Habib. Ya nggak ada Habib. Itu dusta. Walaupun gampang, tapi nggak bakal selamat. Tapi orang yang benar-benar jujur. Ditanya dari mana? Dari sini. Nah, ini orang jujur. Nah, kalau bohong, hati-hati nggak bakal selamat. Itu hanya gampang, tinggal ngomong iya apa enggak aja. Di sana atau di mana aja, ya. Tapi sekali ia kadzab, disebut Allah Subhanahu wa taala munafik. Itu ketentuan hukum yang Allah atur dalam Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab para alimil ulama dan kitabnya alim-alim. Dulu Habib mondok di Sukabumi di Ki Asep rahmatullah di Nangelak Baros. Di sana itu Pak Ustadz itu guru ngajarin apa? Supaya jangan pernah bohong. Jangan pernah bohong. Karena orang yang nggak pernah bohong itu bakal Allah muliakan. Kalau disuruh ngamalin apa, kita amalin. Berat itu amalannya. Suruh baca surah Toha sebelum subuh sama ba'da subuh. Bagaimana itu caranya? Azan subuh baca Toha. Setelah salam baca surah Toha. Nggak sedikit itu. Ya, tapi kita jalanin. Karena apa? Karena ketentuan di mana kita bakal mendapatkan sesuatu, inna akramakum, Allah menentukan itu kemuliaan siapapun manusia, indallahi, di sisi Allah, atqakum. Dari seberapa kita mempunyai rasa takut kepada guru,
Seberapa kita mempunyai rasa takut kepada aturan Allah. Seberapa kita mempunyai rasa takut di saat setan mengganggu. Kenapa? Karena orang yang beruntung yang bisa memanfaatkan waktu. Karena mubadiru ikhwanu syayatin. Allah dalam Al-Quran mengatakan kalau kita menyia-nyiakan waktu mubazir itu, si mubazir ya, itu si temannya setan ya. Orang kalau memubazirkan waktu jadi temannya setan. Jangan suka keluar-keluar, nggak ada apa-apa. Nanti ketemu apa-apa. Kata guru Habib Kiai Muhammad Qayyim Yaakob Jombang, Tebu Irang Cukir, apa dikatakan guru Habib? Jangan mencari apa-apa. Apa-apa itu nggak ada apa-apanya. Dikatakan guru Habib Ja'far Muhammad Al-Kaf Kudus Almarhum Wali Allah Majzob, orang yang tidak tahu diberitahu supaya menjadi tahu. Kalau kita ngerti sesuatu itu manfaat buat kita. Tapi kalau kita nggak ngerti jangan dicari-cari ya. Nanti mubazir, jadi akhirnya kita sia-sia kesambet. Nanti datang-datang malah lupa akan perintah Allah. Lupa untuk menjaga lidah. Lupa akan apa supaya menjadi orang yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yo yang namanya tulisan. Tulisan ini tulisan. Al-Qur'an itu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an itu kalam Allah. Kalam Allah, ucapan Allah. Di sana menerangkan segala sesuatu. Nabi Muhammad jujur. Nabi Muhammad membawa kitab itu. Nabi Muhammad membawa risalatun nubuwah. Rasulullah membawa risalah kenabian. Dulu ada Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, sampai Nabi Muhammad. Kitab itu sampai kepada kita. Kitab Al-Quran itu sampai kepada setiap mukmin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus bertakwa kepada Allah. Terus ngerti hati-hati, ngerti sesuatu yang merugikan. Jauhi sesuatu yang merugikan. Ambil sesuatu yang menguntungkan. Hati-hati. Karena apa? Karena sesuatu yang merugikan apa? Kita nggak sadar, lama-lama tambah jauh. Tapi sesuatu yang menguntungkan lama-lama tambah dekat. Dekat kemana? Yang Allah mengatakan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yang enggak mengimani Allah. Kita nggak ngerti Allah di mana. Tapi kalau kita menambah dekat, tambah jadi anak yang taat, tambah jadi anak yang soleh, semakin menemukan Allah Subhanahu wa taala. Terus ngerti Nabi Muhammad SAW ini membawa risalatun nubuwah. Kita ngerti agama Islam, nabinya Muhammad SAW. Kita ngerti agama Islam, harus mengikuti yang Allah perintahkan, sholat 5 waktu yang turun di bulan Rajab ini. Itu kan ada acara Rajaban segala macam, acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW untuk kita mengingat bahwasanya Rasulullah SAW yang dikatakan Syekh Ja'far Al-Barjanji dalam Qisatul Mi'raj berjanji apa? Ini Rasulullah ketika itu di bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW yang Allah katakan di Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika itu Rasulullah mendapatkan puncak kemuliaan Rasul ketika Isra Mi'raj. Bayangin kalau orang soleh nurut sama aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, taat mengikuti yang Allah perintahkan, mendapatkan kemuliaan setinggi-tingginya. Bayangin. Lihat Nabi Muhammad SAW untuk kita mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.